Ya, masalah sudut pandang. Ini tentang seks. Nah, ketika sebagian orang berpikir tentang seks, mereka akan berpikir tentang dorongan dan nafsu yang tak tertahankan dan rasa bersalah yang tetap melekat. Sebagian lagi akan berpikir tentang daya tarik magnetis antara pria dan wanita yang dapat memberi keintiman rohani, emosi, dan fisik dalam pernikahan. Apa yang menyebabkan munculnya perbedaan ini? Apa yang menyebabkan seks menjadi sesuatu yang manis tetapi pahit bagi seseorang dan kenikmatan bagi orang lain? Ini adalah masalah sudut pandang. Anda dapat memandang seksualitas sebagai sesuatu yang menyebabkan Anda lepas kontrol, atau sebagai sesuatu yang mendatangkan sukacita besar bila digunakan dengan tepat. Orang-orang yang berkunjung ke air terjun Niagara dapat merasakan dua pengalaman yang berbeda. Biasanya pengantin baru yang sering melakukan seperti ini. Mereka menyusuri sisi air terjun, merasakan selimut kabut dan kekuatan gemuruh serta cipratan air. Pengalaman lain adalah pergi ke hulu air terjun itu. Anda dapat berenang di sungai Niagara dengan air terjun jauh di bawahnya. Anda dapat membiarkan diri di bawah arus, mengabaikan tanda bahaya, sampai Anda hanyut dan terlempar dari ketinggian hampir 50 meter ke air dan batu-batuan di bawah. Demikian pula dengan seksualitas, kita terlalu sering merasakan bahwa kita dapat mengatasi arus kuat dorongan seks, namun suatu saat kita akan kehilangan kontrol dan hanya dapat menyesalinya. Mengapa demikian? Mengapa kita tidak berhenti sebelum terlalu jauh? Dapat kita menunggu tanda-tanda bahaya yang munculnya selalu terlambat? Dapatkah kita melakukan kesalahan dalam memperkirakan kemampuan kita menghadapi pencobaan? Penulis Amsal 2 ayat 3 menyatakan bahwa bila orang bijak melihat malapetaka, ia akan bersembunyi, tetapi orang yang tidak berpengalaman akan berjalan terus, lalu kena celaka. Rasul Paulus menawarkan satu strategi bagi orang yang bergumul dengan masalah seksual. Ia menulis, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Namun bagaimana kita dapat mengetahui datangnya bahaya sedini mungkin dan apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh? Saat ini mungkin Anda diperhadapkan pada beberapa pilihan serius. Mungkin Anda harus berkali-kali melewati air terjun. Mungkin Anda menghadapi pencobaan yang berat. Ada kalanya Anda tidak tahu mana yang benar atau bertanya-tanya mengapa Allah tidak memberi batasan-batasan yang tegas tentang seks. Namun dengan mengetahui kebenaran tentang seks, belajar tentang hikmat dari perintah-perintah Allah, memilih kehendak Allah dan bersandar pada Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan yang benar, terbaik, dan penuh kepastian saat menghadapi godaan seksual. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, untuk bisa mengatasi godaan atau hal-hal yang jahat dari dalam diri kita, yaitu selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, agar kita benar-benar mampu menghadapinya. Mungkin kita harus lewati berkali-kali cobaan, tantangan berat, yang mungkin dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tetap berusaha, tetap dekat dengan sampai benar-benar kita lepas dari keinginan daging, tapi kita benar-benar bisa hidup oleh roh gitu. Jadi butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesungguhan hati untuk bisa menguasai diri, terlebih lagi tentang seksual. Ini sangat penting, apalagi buat anak-anak muda, harus benar-benar bisa menguasai diri, bersandar terus dengan Tuhan, cari Tuhan dari hari ke hari, memuji, memuliakan namanya. Disitulah kita akan suatu saat akan mampu menguasai diri kita dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.